Manchester City telah memenangkan Piala Super Eropa usai mengalahkan Sevilla melalui drama adu penalti. Tetapi kemenangan Manchester City ini tidak begitu meyakinkan. Pertandingan melawan Sevilla merupakan salah satu contoh pertama di mana Guardiola tidak sepenuhnya bisa beradaptasi dengan situasi kekurangan pemain dan lebih cenderung tetap bertahan pada satu taktik saja. Berikut ini adalah analisa dan alasan mengapa Manchester City tampil kurang optimal melawan Sevilla. Dampak kehilangan Kevin De Bruyne. Manchester City melakukan rotasi dalam tim mereka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh De Bruyne. Pep Guardiola, manajer Manchester City, memanfaatkan pemain-pemain lain yang memiliki kemampuan serupa untuk menggantikan peran De Bruyne dalam permainan. Namun tidak bisa dibungkiri bahwa kehilangan De Bruyne akan memberikan dampak yang signifikan bagi Manchester City. De Bruyne memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mencetak gol dan memberikan assist serta mengatur tempo permainan. Kehadirannya yang tak tergantikan akan terasa di setiap pertandingan. Phil Foden menjadi pengganti De Bruyne saat melawan Sevilla, tetapi perbedaan gaya mereka sangat mencolok. Jika De Bruyne berkembang di ruang terbuka yang luas, Foden unggul dalam situasi yang sempit. Jika De Bruyne adalah pemain yang suka mengoper bola, Phil Foden adalah pemain yang suka mendribel bola. Foden bermain bagus melawan Sevilla, bekerja sama dengan Jack Grealish di sisi kiri dan memberikan dukungan kepada Cole Palmer di sisi kanan. Namun dengan cara bermain tersebut, berarti Phil Foden mengabaikan salah satu tugas utama di puncak lini tengah, yaitu melibatkan Erling Haaland. De Bruyne biasanya akan melihat ke depan untuk menemukan pergerakan Haaland, sementara Ilkay Gundogan juga adalah pemain yang melibatkan penyerang. Tanpa keduanya, Haaland terlihat terisolasi dalam sebagian besar pertandingan saat melawan Sevilla. Situasi ini diperparah dengan sudah tidak adanya Bernardo atau Riyad Mahrez. Pep Guardiola hanya mengandalkan satu taktik. Manchester City tampil memukau musim lalu dengan memanfaatkan John Stones yang masuk ke dalam area sentral, baik sebagai bek kanan ataupun bek tengah. Inversi bek tengah menjadi paling menarik, karena ini adalah pertama kalinya Guardiola memasukkan bek tengah ke lini tengah daripada salah satu atau kedua bek sampingnya. Pada hari pembukaan musim 2023-2024, Pep Guardiola secara fantastis menyesuaikan strategi pembangunan serangan untuk mengatasi struktur pertahanan rapat Burnley. Dia menempatkan Ederson lebih maju di lapangan, didampingi oleh Mateo Kovacic dan Bernardo Silva yang turun lebih dalam bersama Rodri. Ini berhasil dengan sangat baik untuk membongkar pertahanan The Clarets, meskipun mereka melakukan penjagaan ketat terhadap para pemain Manchester City. Namun dalam pertandingan Piala Super UEFA, Guardiola meninggalkan rotasi posisi yang telah berhasil melawan Burnley dan memilih sistem yang telah berhasil pada musim lalu. Namun tanpa John Stones, kecenderungan alami adalah memasukkan Kyle Walker ke lini tengah. Dia sangat baik dalam situasi tertekan, memiliki kemampuan mengumpan ke depan yang luar biasa, dan cukup baik dalam mengatur serangan. Namun dia seharusnya juga terlibat dalam transisi pertahanan dalam posisi yang paling optimal, yaitu sebagai bagian dari pembangunan serangan dari lini belakang. Manuel Akanji juga memiliki keuntungan yang serupa dalam hal transisi permainan. Namun tidak bisa diabaikan bahwa kemampuan Walker dalam merebut posisi dan menutup ruang jauh lebih brilian. Oleh karena itu, Guardiola menempatkan Akanji di lini tengah bersama Rodri saat Manchester City mendapatkan bola. Formasi 3-2-4-1 tetap berjalan seperti musim lalu, tetapi Akanji harus bermain dengan punggung menghadap gawang. Langkah ini tidak berjalan dengan baik. Manuel Akanji tidak begitu tenang di bawah tekanan. Faktanya, dari 4 pemain bek Manchester City di laga melawan Sevilla, Akanji adalah yang paling tidak tenang. Posisi yang membuat Manuel Akanji kesulitan. Manuel Akanji adalah bek tengah yang hebat, tetapi dia membutuhkan waktu untuk melihat opsi-opsinya saat hendak membawa bola maju ketika memungkinkan. Dengan dibatasi oleh 2 atau 3 pemain Sevilla yang selalu menekannya setiap kali menerima bola, dia kurang bisa membuat keputusan yang optimal. Ini adalah hal yang kita lihat sepanjang pertandingan melawan Sevilla, di mana tim Jose Luis Mendilibar memasang perangkap di sekitar Akanji dan memberinya sedikit waktu untuk melihat situasi sekitar dan opsi-opsinya. Berbeda dengan Kyle Walker atau Mateo Kovacic, Akanji tidak sekuat mereka. Ini adalah salah satu contoh pertama yang kita lihat dari Guardiola yang mempertahankan sistem yang kaku ketimbang beradaptasi dengan pemain yang ada. Dia sebenarnya bisa memainkan Kovacic dalam peran Bernardo Silva,
dengan Akanji tetap berada dalam posisi yang sudah dikenalnya. Itu akan sangat membantu kemampuan City dalam mengatasi transisi, di mana mereka sangat membutuhkan kehadiran Akanji di lini belakang. Mateo Kovacic adalah pemain dengan kemampuan dribble yang sangat baik dan sangat tenang di bawah tekanan, yang akan memberikan lebih banyak peluang bagi Manchester City untuk membawa bola maju dari lini tengah. Kemungkinan besar Sevilla tidak akan memasang perangkap di sekitar Kovacic, karena mereka tahu betapa mudahnya dia menghindari tekanan lawan. Tanpa Akanji di belakang, celah terbuka terus-menerus dimanfaatkan Sevilla melalui tengah pertahanan mereka. Kadang-kadang Akanji dan Rodri bergerak maju bersama, meninggalkan hanya Ake dan Walker di belakang. Setidaknya salah satu dari mereka harus tetap bertahan dan menjaga setidaknya rest defense 2+1. Guardiola seharusnya lebih mundur dan mengurangi ruang yang diawasi oleh Ake, menghasilkan formasi 3+1. Paling tidak, inilah yang dibutuhkan untuk berkembang dalam transisi pertahanan dan dengan cepat merebut bola kembali. Tetapi Manchester City terus-menerus terkena dampak dari kurangnya jumlah pemain di lini belakang mereka. Kita bisa melihat betapa besar perbedaannya pada beberapa kali dia memegang posisi tengah pertahanan yang lebih alami. Dalam kasus tersebut, Sevilla tidak memiliki ruang untuk maju. Namun dalam momen-momen lain, mereka memerlukan Kyle Walker untuk menghentikan Sevilla. Manuel Akanji jelas lebih baik ketika memiliki lebih banyak waktu untuk melihat opsi-opsi dan membawa bola keluar dari belakang. Dia bukan gelandang tengah, dan Pep Guardiola seharusnya mengubah taktik tim mereka agar Mateo Kovacic berada lebih dalam di lapangan, di mana dia juga lebih nyaman. Ketika beberapa pertandingan semakin dekat, akan menarik untuk melihat bagaimana Manchester City akan dapat beradaptasi. Mereka tentu berharap John Stones segera kembali dan dapat mengurangi kebutuhan bagi pemain lain untuk bermain di posisi yang tidak biasa. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.